Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran riset kedua ini, Bu Ika masih akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu konsep dasar karya tulis ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian karya tulis ilmiah, pokok utama karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan juga pengertian penelitian. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai ruang lingkup penelitian. Yuk, kita simak. Apa saja sih jenis-jenis penelitian? Penelitian secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Jadi untuk penelitian kuantitatif itu hasil penelitiannya berupa angka, sedangkan kualitatif itu hasil penelitiannya berupa paragraf atau kalimat yang disebut dengan deskriptif. Nah, tadi adalah jenis penelitian secara umum. Selanjutnya, secara khusus, penelitian dibedakan menjadi 11 jenis. Yang pertama adalah eksperimen, yaitu menguji hipotesis atau hubungan sebab akibat. Metodenya antara lain pre-eksperimental, true eksperimental, kuasi eksperimental, dan desain faktoral. Yang kedua, deskriptif. Jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau bahkan pada masa lampau. 3. Korelasional. Penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang keempat, evaluasi. Penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem atau hasil berupa kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan proses. Yang kelima, simulasi. Memiliki sebuah rancangan awal serta kondisi sistem yang telah ditetapkan sehingga lingkungan pengujian dibuat semirip mungkin dengan kondisi sistemnya. Yang keenam, survei. Kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam sebuah populasi atau komunitas yang besar, sehingga data dapat mewakili keseluruhan populasi. Yang ketujuh, studi kasus atau case study. Merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Kita diibaratkan menjadi seorang detektif yang mencoba memecahkan masalah yang ada. 8. Etnografi. Kegiatan analisa secara detail melalui kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan wawancara dengan narasumber serta dokumentasi peristiwa yang ada dalam kelompok sosial tersebut. Yang kesembilan, kultural. Penelitian dengan objek yang berupa budaya atau hal yang sudah turun-temurun dari masyarakat. Penelitian ini harus mengambil data yang valid akan perkembangan budaya. 10. Historis. Kajian yang akan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta-fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Data utamanya berupa dokumentasi. 11. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya, penelitian juga dibedakan berdasarkan bidangnya loh. Secara umum, bidang-bidang penelitian dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, matematika, sains, dan pengembangan teknologi. Yang kedua adalah ilmu sosial dan humaniora. Yang ketiga, ilmu keagamaan Islam. Dan yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, contoh judul-judul penelitian dalam setiap bidang apa aja sih? Yuk kalian lihat. Yang pertama, untuk bidang matematika, sains, dan teknologi pengembangan, contoh judul penelitian adalah masker kefir etawa sebagai peningkatan regenerasi sel kulit wajah. Jadi, pada penelitian ini fokus kepada biologi atau sainsnya. Yang kedua, pada bidang ilmu keagamaan Islam, jadi judulnya makna hijab, jilbab, dan kerudung di era milenial. Yang ketiga, ilmu sosial dan humaniora. Contoh judulnya adalah TestMe, aplikasi berbasis Android guna mengukur tingkat depresi siswa. Jadi untuk ilmu sosial dan humaniora ini lebih meneliti ke personal atau manusia atau kehubungan sosialnya.
Selanjutnya yang keempat adalah kewirausahaan. Contoh judulnya adalah Kunyaku, Jelly Jelo Less Sugar sebagai penambah serat pangan anak. Nah, kira-kira setelah melihat beberapa contoh judul tadi, kalian punya ketertarikan di bidang apa nih? Jawab pertanyaan tadi di kolom komentar dengan format kelas underscore nomor absen underscore nama underscore bidang penelitian. Contohnya, kelas 7K underscore 01 underscore Ika Miruda Hidayati underscore ilmu sosial dan humaniora. Jadi untuk bidang penelitian harus sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Komentar yang masuk akan selalu Bu Ika pantau dan cek. Oke, karena materi KD 3.1 sudah berakhir, maka akan ada penugasan. Cek e-learning dan WA Group untuk mengetahui link soal, lalu segera dikerjakan ya, karena waktu kita terbatas. Waktu pembelajaran riset setiap pertemuan hanya 30 menit, jadi mohon gunakan waktu sebaik mungkin. Sekian materi hari ini. Don't forget to subscribe and like, share, comment on this video. See you next week. Cheers! Oh iya, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.